Masih di podcast Kesel aja. Indonesia itu negara yang beragam banget. Bukan cuma dari segi suku, ras, makanan, adat, bukan gitu-gitu doang. Tapi kita juga punya bahasa basi yang sangat beragam. Gue gak tahu itu budaya kita doang atau negara-negara lain juga kayak gitu sebenarnya. Gak tahu gue apakah orang di London tuh kalau lagi mau makan tuh nengok dulu ke orang sebelahnya terus bilang eating sir gitu, makan pak gitu. Apakah om-om di Los Angeles tuh ketika ketemu ponakannya di acara keluarga terus nanya fatter right, gemukan ya gitu. Gak tahu gue gak tahu apakah anak SMA di Tokyo kalau jalan kaki depan rumah tetangganya tuh diteriakin Tachioru gitu, mampir gitu maksudnya. Beneran itu bahasa Jepangnya. Gue Google Translate tadi. Gue nggak tahu apakah di Korea Utara tuh misalkan ya, walaupun mungkin agak jarang orang basa-basi di sana ya karena ngobrol aja kayaknya jarang. Tapi intinya gue nggak tahu apakah orang-orang di luar negeri tuh ngelakuin basa-basi juga karena gue nggak pernah tinggal di luar negeri untuk waktu yang lama gitu. Mungkin Bang Panji yang tahu nih, atau Rich Brian mungkin, atau mungkin Harun Masiku. Dan nggak semua basa-basi itu nyebelin, ada juga yang berguna. Kayak mau minum apa itu bukan basa-basi, dia emang bener-bener pengen nyuguhin lu minuman itu. Bukan basa-basi itu maksudnya. Apalagi kalau itu di restoran dan dia emang waiters, itu bukan basa-basi, emang kerja. Tapi ada beberapa basa-basi yang sebenarnya nggak perlu dikeluarin gitu karena nggak menimbulkan manfaat apapun. Atau bahkan lebih parah lagi, ada basa-basi yang mendingan disimpan karena justru memperkeruh suasana. Nggak, basa-basi itu kan tujuannya buat nyairin suasana kan. Nah ada basa-basi yang malah bikin suasana nggak enak. Dan mungkin orang-orang ini juga ngeluarin basa-basi ini juga bukan karena mereka ngeselin, tapi ya karena ngeblank aja, nggak ada niat jahat di situ. Justru niat baik mungkin. Dia nggak kuat ngelihat keheningan atau dead air, atau dia ada niat buat buka obrolan duluan, tapi kebetulan keluarnya tolol. Basa-basinya bego gitu yang keluar, bukan orangnya yang goblok. Ya walaupun mungkin juga sih orangnya yang goblok. Dan pelakunya ada di sekitar kita. Kadang teman kita, kadang tetangga kita, atau kadang mungkin bahkan kita sendiri. Berikut adalah contoh basa-basi yang bikin gue kesel. Yang pertama, langsung aja nih kita mulai dengan yang gue paling kesel. Misalkan lu lagi di mall, terus ada orang nyapa lu, "Hey bro," terus dia langsung ngeluarin basa-basi terbrengsek, tergoblok, ternajis, tersialan, yaitu "Ingat gue nggak?" Apa sih lu? Langsung aja ke intinya lah, brengsek. Ngapain lu ngetes-ngetes ingetan gue kayak gitu? Pengen banget bikin gue ngerasa bersalah kayaknya. Itu kan seakan kayak bilang, bro lu lupa sama gue ya? Kalau gue mah inget sama lu karena gue baik orangnya. Kalau lu kan belagu nih, sok banyak temen, sok sibuk, sok banyak urusan, makanya lu lupa sama gue. Kalau gue kan humble, jadi gue masih inget sama lu. Bahkan gue nyapa lu duluan lagi. Baik banget gak tuh? Ya intinya gue manusia yang lebih baik dari lo lah. Dan gue bisa aja sebenarnya langsung aja gitu ke intinya. Bro inget gue nggak? Gue Roni. Kita pernah sampingan 3 tahun lalu di konser Foo Fighters. Bisa aja gue gitu. Tapi ngapain? Masa gue melewatkan kesempatan buat bikin lo ngerasa bersalah dan gak enak? Gue tuh pengen nikmatin momen ini. Momen 4-7 detik dimana lo ngernyutin jidat lo dan mikir sementara gue senyum dengan ekspresi kemenangan. Tuh gue pengen nikmatin itu. Bangsat lu. Kalau orang lupa sama lu berarti lu kurang berkesan buat orang itu. Langsung aja ingetin lu itu siapa. Lu langsung ingetin juga belum tentu orang inget kok. Ngapain lu tahu-tahu nodong gue dengan kuis adu memori begini? Coba ngapain? Basa-basi itu buat sopan. Ini justru nggak sopan loh. Gue lagi jalan di mall, tiba-tiba lu kayak stop dulu di sini. Gue tahu lu lagi enjoy, tapi gue meminta sedikit waktu lo untuk ngegali ke dalam ingetan lo tentang siapa itu gue. Dan kalau lo nggak ingat, lo harus telan perasaan bersalah sama diri lo sendiri. Dan sebenarnya gue bisa aja nggak ngasih lo tekanan ini, tapi gue nggak mau. Kenapa? Ya nggak tahu, emang gue brengsek aja kali. Dan kadang kita mau nggak mau jawab, mau nggak mau kita pura-pura inget, tapi dia masih aja nambahin. Bro, inget gue nggak? Inget lah. Siapa emang? Lupa kan lu? Nggak inget. Ya udah siapa coba? Nggak inget. Nggak, gue lupa nama, tapi gue inget kok. Lupa lu. Nggak, gue inget, sumpah gue inget. Gue inget bahwa lu so asik. Jangan dipelihara kebiasaan-kebiasaan basa-basi begini. Itu kalau udah tua nggak bisa loh. Hey bro, inget gue nggak? Aduh, umur gue udah 97 bro. Jangankan nama lu, nama cucu gue aja udah mulai lupa ini. Jangan pernah ngomong kayak gini ke orang yang basa-basinya tuh, inget gue nggak? Enggak, gue nggak inget nama lu karena lu nggak penting. Ngapain gue inget ke orang kayak lu itu cuma buang-buang space di otak gue. Kalau lu ingetin gue nih, lu siapa nih? Abis itu kita bisa, gue juga akan langsung lupain lu lagi. Gak, walaupun gue tetap akan inget sih. Inget kebrengsekan lo. Yang kedua, nah ini masih mirip-mirip sama yang pertama nih. Orang ini kita nggak lupa, dia juga nggak lupa sama kita. Tapi emang udah lama nggak ketemu. Terus kalinya ketemu lagi, si anjing bilang apa? Weh bro, kemana aja? Sombong banget sekarang. Hah, sombong? Siapa yang sombong? Kok gue sombong?
sombong tiba-tiba? Ini kita ketemu di mall loh. Kecuali lu lagi jadi gelandangan di pinggir jalan, terus gue lewat naik Lamborghini, terus gue buka kaca, terus gue bilang, lu dulu temen gue kan? Lihat nih gue sekarang punya Lamborghini bro. Lu miskin banget sekarang, gila. Kok bisa sih kayak lu gini tapi masih mau nerusin hidup gitu? Kok bisa sih? Terus gue lecekin duit 50.000 gue timpuk ke muka lu. Nih buat makan seminggu. Itu baru sombong. Ini kan kagak. Kita ketemu di tempat umum kok. Masa perkara kita udah lama gak ketemu terus gue dibilang sombong? Nih misalnya kita gak ketemu dan gak chattingan setahun, itu kan bukan cuman gue gak ngechat lu kan gak ngechat gue juga. Level sombong kita mestinya impas. Kecuali lu ngechat gue 3 hari sekali tapi gue gak pernah balas chat lu, tapi gue update instastory mulu, itu oke lah sombong. Ini mah kita gak ada yang sombong. Kita cuma sama-sama sadar kalau ternyata kita gak perlu-perlu banget dan gak pengen-pengen banget ngobrol satu sama lain. Itu mah normal kali. Emang gue harus ngabarin lu tiap hari, harus update mulu biar gak dibilang sombong gitu? Kita aja langganan Netflix nih misalnya, kita bayar nih sebulan nih, kan gak tiap hari kita pakai tonton itu kan, kadang kita diemin aja. Netflix santai-santai aja, gak ngirim orang ke rumah lu kan, gedor-gedor pintu rumah lu gitu. Woi mas, kapan nonton seriesnya nih? Nonton ke festival musik mulu, nonton Netflix lah. Gimana sih, sombong bener? Kan gak gitu. Berteman mah ya udahlah, sengalirnya aja gitu loh. Kadang gue yang ngajak ngobrol, kadang lu yang ngajak ngobrol, kadang gue yang ngabarin, kadang elu. Emang harus dihitung skornya gitu? Harus saling pamrih tentang siapa yang lebih mencintai persahabatan ini gitu? Kagak kan? Lu siapa? Tiba-tiba bilang gue sombong, lu siapa? Mandra. Sombong amat. Dan yang brengsek apa? Abis lu bilang gue sombong, lu diem, lu nunggu, lu kayak nuntut penjelasan gue tentang kenapa kita gak nongkrong selama ini. Apa yang mesti gue jelasin? Kenapa mesti gue jelasin? Dan kenapa mesti gue yang jelasin? Kenapa gak lu? Gak masih mending kalau, bro sombong banget sekarang, gue juga lagi sibuk sih. Kita terakhir ketemu di mana ya? Gitu kan enak, obrolan tuh jalan gitu. Ini abis bilang gue sombong, lu cengok, kayak orang gak ada salah, bangsat gak tuh? Lagian oke lah, kalaupun emang gue sombong, tetep parahan elu. Bayangin, kita udah lama gak ngobrol, udah lama gak ketemu, sekalinya ketemu lu langsung memutuskan buat ngatain gue sombong di detik pertama. Itu lebih parah dari sombong itu sendiri gak sih? Seenggaknya kalaupun gue sombong, gue mungkin gak sadar ngelakuin itu. Sedangkan lu sengaja, lu sadar. Lu bisa pilih kata-kata apapun yang mau lu keluarin. Lu bisa nanya kabar gue, lu bisa nanya gue lagi ngapain di sini, nanya gue udah nikah apa belum. Lu bisa nanya pendapat gue tentang film, tentang bola, tentang MBG, apa kayak lu bisa tanya gue apapun, tapi lu memilih buat langsung ngatain gue sombong. Brengsek gak itu gue tanya? Hah? Tolong cari basa-basi yang lain lah. Kalau kelakuan lu begini, gue malah tambah yakin buat gak ngobrol setahun lagi sama lu. Yang ketiga, ini zaman gue kerja kantoran dulu sering banget nih. Udah malam gitu kan, gue berdiri dari kursi gue matiin komputer, gue pakai tas, terus tiba-tiba muncullah sebuah pertanyaan yang sangat penting. Balik, Za. Hah? Enggak, balik gue. Oh, lu pikir karena gue berdiri dan pakai tas dan jaket dan gue matiin komputer gue tuh gue mau pulang gitu? Atau karena gue 3 menit lalu ngangkat telepon sambil bilang, betul pak, titiknya sesuai aplikasi, itu lu pikir gue lagi mesen ojek online gitu? Atau karena ini kebetulan emang udah 3 jam lebih dari jam pulang kantor kita, jadi gue mau pulang gitu? Enggak lah, gue emang seneng kayak gini, berdiri dalam keadaan pakai tas lengkap kayak orang mau pulang, tapi gue gak mau pulang beneran. Ini gue masih mau berdiri diem di sini sampai 4 jam ke depan. Itu yang gue telepon tadi juga kebetulan bapak gue di rumah lagi pengen dengerin lagunya Titik Puspa. Jadi gue bilang sesuai aplikasi Spotify aja pak, dengerin aja, jangan dengerin dari akun dari uploader. Makanya gue bilang sesuai titik gitu. Dan biarpun kita udah lewat dari jam pulang kantor dan orang di ruangan ini sisa kita berempat, tapi gue masih betah di sini. Ngapain ketemu keluarga di rumah? Ngapain pulang? Mendingan di sini lah sama kalian, orang-orang yang gue juga toh akan ketemu lagi juga, padahal besok dari pagi jam 9. Tapi buat hari ini gue belum puas ketemu kalian. Dan jaket yang gue pakai ini bukan karena gue mau naik ojek, bukan. Ini karena AC di ruangan ini tuh dinginnya tuh nusuk banget ke tulang sumsum gue. Dan gue kebetulan juga lagi pengen foto-foto pakai jaket ini buat postingan OOTD gitu, bukan karena gue mau pulang lah. Dan kartu akses yang gue pegang ini bukan buat buka pintu kantor kita, bukan. Ini karena gue emang suka aja pegang-pegang kartu gitu biar kelihatan profesional aja kalau ada orang yang lewat. Dan kalau lu lihat gue ngecek aplikasi ojol tadi, itu bukan pesan motor, itu riset aja. Gue tuh lagi lihat-lihat harga transportasi tuh berapa sih sekarang, worth it gak sih? Kinerja Menteri Perhubungan kita yang sekarang gimana nih, bagus gak gitu? Bukan gue mau pesan buat pulang, bukan lah. Dan lu lihat tuh temen kita udah nenteng helm, udah megang kunci motor, bahkan ada handphone di kupingnya dan mulutnya udah bunyi, aku OTW ya sayang. Lu pikir tuh dia mau pulang? Enggak juga. Dia nenteng helm karena kebetulan dia emang nemu helm tadi di parkiran, mau dia kasih ke satpam
satpam kalau ada yang kehilangan. Dia megang kunci motor karena emang dia mau muter-muterin kunci aja di jarinya buat happy-happy aja kayak orang main fidget spinner gitu, tau gak sih lu? Dan dia nelfon istrinya bilang OTW, juga maksudnya dia mau bilang ke istrinya kalau dia OTW balik lagi ke meja kantornya buat kerja lagi gitu. Makanya wajar lu nanya ke kita mau balik apa enggak dalam keadaan kayak gini dan jam segini, itu wajar banget. Itu basa-basi yang normal banget. Thank you lu udah nanya itu ke kita. Makasih. Karena kita emang sekantor ini gak ada yang mau pulang kok. Kita nginep di sini sampai besok pagi ya guys ya. Ini gue mau pesan martabak telur sama anggur merah. Kita pesta malam ini. Let's go. Masa gitu sih? Maksudnya kalau ada lanjutannya ya, balik Za, iya hati-hati. Nah itu gak apa-apa. Gue seneng tuh. Lu balik Za, iya sama nih bareng yuk. Nah itu kan oke, ada manfaatnya gitu. Ini enggak, habis balik Za, iya terus dia lanjut lagi sama kegiatannya dia. Apa artinya 4 detik barusan tuh hilang sia-sia aja kayak angin kosong 4 detik itu di hidup gue. Tolonglah, kalau emang gak ada yang mau diobrolin ya gak usah dipaksain. Biarin aja temen kantor lu pulang tanpa ada yang ganggu. Apa emang lu nggak pernah kayak gitu bang? Hah? Ya lu nggak pernah basa-basi kayak gitu, temen lu pengen balik terus lu tanya balik bro gitu, nggak pernah emang lu sama sekali? Oke, kita lanjut. Yang keempat, misalnya lagi nongkrong nih, posisi berempat nih, 4 orang nongkrong. Terus lu kebetulan emang lagi diem, mungkin lu lagi main handphone atau lagi ngelamun aja gitu. Terus pas lu lagi diem, tiba-tiba ada satu temen lu yang punya inisiatif mulia buat bilang, Za, diem aja. Ya kenapa emang sih? Emang tiap topik gua harus terlibat gitu? Kalau emang gue lagi pengen diem 3 menit emang gak boleh? Gue juga tadi kan di awal ikutan ngobrol, gak diem mulu. Kecuali gue dari datang diem terus, sampai gue pulang diem mulu. Itu baru aneh. Ini kan nongkrong, bukan rapat DPR gitu yang tiap anggota dewan tuh harus ngasih pandangan fraksi di setiap pembahasan. Kan enggak. Nongkrong ya santai aja lah. Ada kalanya kita ngomong, ada kalanya kita dengerin. Normal aja. Kenapa mesti lu nilai-nilai? Lu siapa? Ha? Juri nongkrong di tongkrongan ini? Enggak, lu ngomong ke gua nih, Za, diem aja. Di saat situasi tongkrongan lagi hening, itu sama aja kayak lu ngomong ke semua teman kita di sana kayak, lihat tuh nih orang masa diem aja ya. Tolol, ngobrol dong. Kenapa lu stres, banyak masalah? Jangan ke tongkrongan, ke psikolog sana. gitu seakan-akan. Kadang tuh kita diem, memang lagi nggak ngerti topiknya. Ya udah gue nyimak aja kayak temen gue lagi ngobrolin bola gitu ya. Gue nggak ngerti. Gue terakhir nonton bola waktu kiper MU masih Bartes. Ngapain gue sosok ikutan ngobrolin bola sekarang? Emang ekspektasi lu gue jawab apa sih? Za, diem aja. Iya, karena gue benci sama lo semua. Gue udah gak nyambung nongkrong sama lu pada. Nongkrong di sini nggak asik. Udah, gue mau pulang aja. Itu yang lu pengen denger. Bahkan kadang nih ya, mending kalau itu berempat teman kita semua. Kadang tuh kita kenal satu doang nih. 3-nya kita baru kenal hari itu. Emang kita lagi diajak ke tongkrongan dia. Nah kita kan pasti diem kan, karena belum akrab. Tapi tahu-tahu dia tetap aja nembak kita, Za, diem aja. Ya iya dong, gue nggak kenal. Gue baru kenal sekarang sama teman-teman lu ini. Masa gue udah langsung akrab? Ini aja gue masih ngafalin nama-nama temen lu. Masih takut ketuker-tuker gue. Masa udah harus ngobrol ngalor ngidul kayak lu yang udah kenal mereka dari kuliah semester 2? Kan lu yang ngajak gue kesini, bridgingin kayak obrolan dari gue ke mereka, tarik kayak gue ke obrolan kalian. Bukan malah lu ngelempar gue ke tengah-tengah obrolan mereka terus lu tinggalin. Gimana sih? Tolong, kalau temen lu diem di tongkrongan, jangan ditodong kayak gitu. Mungkin emang dia lagi nyimak aja, atau mungkin emang dia lagi bengong, atau mungkin dia emang limbat. Terakhir, nah ini legend nih. Ini dari zaman sekolah sampai sekarang nih masih ada nih. Misalkan lo habis potong rambut nih, terus lu ketemu sama temen lu, terus temen lu bilang, potong rambut bro. Hah? Oh ini kagak. Gue nggak tahu gue. Kayaknya sih ada tukang cukur nyelinap ke rumah gue semalam pas gue tidur. Terus dia motongin rambut gue, terus disapuin kamar gue, terus dia ngilang aja gitu. Gue juga nggak tahu dah kenapa bisa begitu. Gue juga pas bangun pagi-pagi kaget cuy. Pas gue ngaca shock gue. Kok kuping gue jadi kelihatan lebih jelas. Leher belakang gue rasanya kok rada adem gitu. Gue pikir awalnya masuk angin kali ya. Tapi pas gue lihat rambut gue, oh ternyata bukan. Ternyata gue habis dicukur diem-diem oleh capster ninja misterius semalam. Lu pikir gue datang ke tukang cukur terus gue bayar orang buat bikin rambut gue jadi begini dengan sengaja gitu? Kagak lah, ngapain? Gitu harusnya jawabannya. Itu jawaban yang lu cari. Karena kita cuma bisa balas iya doang. Karena setelah itu juga nggak ada topik obrolan lain juga. Kalaupun ada topik obrolan, paling lu ngeledekin rambut gue. Kalau gue botak lu bilang biksu, kalau cepak lu bilang tentara, gitu-gitu doang udah. Mending langsungin aja pas gue muncul dengan kepala botak, langsung aja, woi biksu, gitu aja lebih cepat. Kenapa mesti ada pertanyaan nggak penting itu? Kenapa mesti basa-basi? Walaupun kalau emang ya, kalau ternyata basa-basi itu yang ngelakuin tuh cuma orang-orang kita doang, orang luar negeri nggak basa-basi, itu kenapa ya? Kok bisa kita doang gitu? Apa emang rakyat kita banyakan yang ekstrovert daripada introvert, makanya bawaannya pengen ngobrol mulu gitu? Apa karena emang banyak orang kepo di sini, jadi bawaannya apa-apa tuh pengen tahu gitu? Apa emang rakyat kita tuh seneng banget ngobrol sama rakyat lain? Karena kan kalau ngobrol sama pemerintah kan nggak pernah didengar. Dan dari namanya kenapa basa-basi coba? Masa ada basinya di situ? Seakan-akan udah dikasih tahu dari awal kalau emang obrolan-obrolan ini emang basi. Kalau ini emang hal baik, kenapa nggak basa-basa namanya? Atau kalau emang ini hal jelek, kenapa nggak langsung basi-basi
namanya. Kenapa harus gantung gitu? Basa-basi apa coba? Atau jangan-jangan basa-basi ini bukan cuma sekedar kebiasaan aja. Jangan-jangan ini adalah sisa-sisa teknik perlawanan rakyat kita terhadap penjajah. Karena gini, kita dari dulu diajarin gimana ceritanya pahlawan-pahlawan kita ngusir penjajah dari sini. Kita tahu prakteknya gimana, tapi kita kan nggak tahu gimana mereka ngatur rencananya. Nggak mungkin terang-terangan. Guys, ntar meeting di saung belakang ya. Minggu depan nih pos-pos Belanda nih mau kita acak-acak nih. Gak mungkin gitu kan, ketahuan pasti. Karena dulu penjajah tuh di mana-mana. Jadi mungkin rakyat kita harus pakai basa-basi buat kode untuk hal-hal tertentu. Mungkin Hei, inget gue nggak? itu adalah kode untuk Hei, inget ya, nanti malam jam 10 kita ngumpul di rumah gue buat ngatur strategi. mungkin dulu tuh sombong banget, sekarang itu artinya ayo kita serang sekarang. Masa mereka mulu yang sombong, kita juga harus bisa sombong banget sekarang. Mungkin dulu bro diem aja, itu artinya bro malam ini lu diem aja, jaga markas biar teman-teman lo yang lain yang maju. Mungkin gitu. Semua basa-basi mungkin adalah cara rakyat kita di zaman dulu untuk ngatur strategi perang tanpa ketahuan penjajah. Karena gini, Belanda itu datang ke sini naik kapal kan, lewat laut gitu. Berarti mereka berangkatnya dari suatu pulau. Nah di Belanda itu ada pulau namanya Saba, oke? Nah basa-basi itu kalau hurufnya kita acak-acak itu bisa jadi abis Saba, abisin Saba, abisin penjajah yang datang dari pulau Saba gitu kan ibaratnya. Makanya namanya aneh basa-basi, karena namanya itu sendiri adalah sebuah kode juga. Dan gini ya, tahun 1854 itu tuh awal-awal kita mulai ada tanda-tanda mau menang sama Belanda gitu. Tanam paksa tuh ditiadain tuh tahun itu. Perbudakan mulai dilarang tahun itu juga. Aturan hukum tuh banyak yang dibikin ulang. Intinya pertanda baik deh buat Indonesia pada tahun itu. Nah basa-basi nih, B itu huruf kedua, A ke-1, S ke-19, dan I ke-9. Intinya kalau semua huruf dari basa-basi itu kita jumlahin, hasilnya berapa? 54 men. Hasilnya sama persis dengan tahun awal kita mulai menang lawan penjajah, yaitu 1854. Ini nggak mungkin kebetulan dong. Basa-basi itu bukan asal-asalan. Basa-basi itu bentuk perlawanan. Jadi kita mungkin harusnya nggak boleh sebel sama orang yang basa-basi, karena mereka bukan so asik. Justru mereka menghargai perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang lawan Belanda di zaman dulu. Mungkin berkat basa-basi doang orang Belanda bisa kita usir dari sini. Karena dulu kan serem kan, orang Belanda datang ke sini buat ngejajah loh, serem itu. Untung sekarang udah nggak ada orang Belanda datang ke sini buat ngejajah. Paling adanya buat ngelatih timnas. Oke, itulah dia basa-basi yang gue kesel. Walaupun ya balik lagi, kadang pun gue mungkin tanpa sadar menjadi pelaku yang ngeluarin basa-basi kayak gini. Karena kadang tuh basa-basi tuh kayak refleks aja gitu, bukan hal yang kita rencanain, tapi tau-tau keluar aja dari mulut kita. Kalau ada basa-basi yang menurut lu lebih norak tapi nggak gue sebutin, boleh tulis di kolom komentar. Thank you. Oke, aman ya? Oke, aman bang, bungkus. By the way, lu potong rambut bang ya?